godaan terpanas di kamar Maratustaka. Pak, untuk sewa bulan ini sebagai gantinya saya akan berikan ini saja. Ya, astaga, kenapa besar sekali rahangku bisa sakit ini? Bahkan ketika istriku terbaring di sampingku, setiap malam aku diam-diam turun ke kamarnya. Entah sewa kamarnya menunggak atau tidak, aku tidak peduli. Aku hanya ingin terus melihatnya. Aku sudah kecanduan sentuhan lembut dan panasnya saat ia berada di atasku setiap malam. Namun, aku tidak pernah tahu, di ujung godaan terpanas dan paling berbahaya yang seolah tak akan pernah berakhir itu, sebuah akhir yang begitu mengejutkan telah menanti. Tekan tombol subscribe dan setiap minggu Anda akan mendengar kisah-kisah tersembunyi dari dunia nyata yang tidak bisa Anda dengar di tempat lain. Kisah hari ini dimulai. Belakangan ini, pagi datang tanpa gairah khusus. Sinar matahari selalu merembes melalui celah gorden dengan cara yang sama dan rutinitas yang sama persis terus berulang. Namaku Budi. Usiaku tahun ini genap 60. Aku sudah tinggal selama 20 tahun di gedung rumah kos ini yang dengan susah payah aku bangun saat usiaku 40 tahun. Gedung ini memiliki 4 lantai dan lantai paling atas adalah rumah kami. 3 lantai di bawahnya aku sewakan untuk biaya hidup. Aku menikah dengan Ratih dan kami telah hidup bersama selama 30 tahun. Pagi itu, di atas meja makan tersaji semangkuk soto ayam hangat. Di sebelahnya ada sepotong tempe goreng dan telur ceplok. Seperti biasa, aku dan Ratih makan tanpa sepatah kata pun. Tanpa bicara, aku mengangkat sendok, menyuap 1 kali, lalu meraih remote TV dan sedikit mengecilkan volumenya. Hari ini ada arisan lagi? Tanyaku. Ratih hanya mengangguk sekali. Itu saja. Kami seperti pasangan yang hidup dengan helaan napas, bukan dengan kata-kata. Setelah makan, aku turun untuk memeriksa bagian luar gedung. Dinding yang dulu merembes sudah dicat ulang bulan lalu, tapi tangga menuju lantai 2 masih berderit. Mau panggil tukang rasanya sayang uang, karena masih bisa dipakai, perbaikan selalu kutunda. Aku berdiri di depan lift dan perlahan menatap cermin. Uban di kepalaku bertambah, daguku menggelambir dan sorot mataku tak lagi setajam dulu. Padahal waktu muda aku cukup tampan. Saat sedang merapikan tagihan listrik di ruang jaga, sebuah pesan masuk ke ponselku. Selamat siang Pak. Saya penyewa baru untuk kamar 403. Rencananya akan tiba sekitar jam 2 siang. Itu dari penyewa baru Dewi. Aku sempat bertemu dengannya saat menandatangani kontrak minggu lalu. Dia terlihat muda, jadi aku terkejut saat tahu usianya sudah 40-an. Sekarang, hari pindahan penyewa baru tidak lagi terasa istimewa. Dulu aku penasaran siapa yang akan datang, seperti apa kepribadiannya. Sekarang, aku hanya berharap mereka membayar sewa tepat waktu. Itu sudah cukup. Lewat jam 2 siang, suara barang-barang yang diangkut dari lift membuatku keluar. Di sana, aku melihatnya. Dewi, penyewa baru kamar 403. Satu tangan memegang kardus, tangan lainnya membawa tas. Ia mengenakan gaun tipis berwarna krem yang saat terkena cahaya, siluet dalamnya samar-samar terlihat. Selamat siang Pak Budi, saya Dewi. Maaf pindahannya sedikit terlambat. Mohon bantuannya ke depan. Suaranya tenang dan tutur, katanya sangat sopan. Tubuhnya terawat, tidak seperti wanita usia 40-an pada umumnya, dan posturnya tinggi. Oh, tidak apa-apa, selamat datang, tidak ada yang kurang kan? Iya Pak, kamarnya bersih sekali, terima kasih. Dia tersenyum sambil sedikit menunduk, dan pada saat itu, anehnya hatiku bergetar. Sudah lama sekali, aku tidak melihat tatapan mata wanita cantik dari dekat.
Setelah dia selesai merapikan barang, aku sengaja kembali membersihkan koridor lantai 4, berharap dia akan keluar lagi. Tak lama, suara pintu terbuka membuatku menoleh. Dewi keluar. Kali ini, sepertinya ia hendak ke warung, mengenakan duster yang lebih tipis dan sandal jepit. Garis pakaian dalamnya terlihat jelas. Kakinya jenjang, kulitnya putih dan mulus. Malam itu, saat mandi, bayangan itu terus muncul di kepalaku. Bagian bawahku menjadi sangat tegang. Sudah berapa lama aku tidak merasakan ereksi sekuat ini? Akhirnya, aku memuaskan diriku sendiri di kamar mandi. Membayangkan sentuhan air di kulitku sebagai sentuhan kulitnya yang lembab, aku menggerakkan tanganku dengan lembut dan cepat. Ratih sudah tidur di kamar utama dan aku menutupi semuanya dengan suara gemerici air dari pancuran di kamar mandi ruang tengah. Sejak hari itu, aku merasa diriku perlahan menjadi aneh. Bukan hatiku, tapi tubuhku lah yang lebih dulu bereaksi. Aku jadi sering mondar-mandir di koridor lantai 4. Siapapun yang melihat, pasti menganggapnya tindakan sia-sia. Membersihkan koridor sekali sehari sudah cukup. Aku sengaja menyapu lantai sekali lagi, mengelap pegangan tangga dan berlama-lama menatap pintu lift sebelum naik. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa. Mungkin aku hanya berharap pintu itu terbuka dan dia muncul. Beberapa hari kemudian, suatu sore, aku sedang merapikan tempat sampah di depan rumah kos. Saat itu, dari belakang, aku melihatnya lagi, Dewi. Kali ini ia mengenakan kaos dan celana legging. Garis pinggangnya tegas dan seluruh tubuhnya tampak hidup dengan begitu alami dan indah. "Selamat sore, Pak Budi," sapanya lebih dulu. Baru saat itu, aku mengangkat kepala dan membalas sapaannya. "Iya sore, betah di sini?" "Iya Pak, kamarnya hangat dan tenang, saya suka." Mendengar itu, aku merasa bangga. Itu artinya aku mengurus gedung ini dengan baik. Pujian kecil itu membuatku puas sendirian. Tapi di dalam hati, lekuk tubuhnya dan sorot matanya terus terbayang. Malam itu Ratih seperti biasa tidur lebih awal. Aku duduk sendirian di ruang tengah. TV menyala, tapi isinya sama sekali tidak masuk ke telingaku. Pikiranku terus tertuju pada Dewi. Bayangan saat ia pergi ke warung dengan daster tipisnya, punggungnya saat menaiki tangga dengan legging yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ini salah, kataku dalam hati. Tapi tubuhku sudah bereaksi. Aku kembali menyalakan air panas di kamar mandi. Sambil bertumpu pada dinding, aku membayangkan sosoknya yang kulihat hari ini. Sekali lagi, dengan sangat pelan, aku memuaskan diriku sendiri. Aku tidak pernah menyangka gairah bisa kembali sehebat ini di usiaku sekarang. Keesokan paginya, Ratih diam-diam menyiapkan sarapan untukku di dapur. Ekspresi dan suaranya selalu sama. "Hari ini mau apa?" "Mau keliling gedung sebentar." "Makan siangnya panaskan saja gulai ikan sisa kemarin." "Ai waye, kami selalu seperti ini, minim percakapan, bicara seperlunya, dengan nada tanpa emosi." Aku pikir aku sudah terbiasa, tapi belakangan ini keheningan itu terasa semakin aneh. Sore harinya, setelah lama mondar-mandir di koridor, aku mendengar suara langkah kaki dari balik pintu kamar Dewi. Pintu terbuka dan dia keluar lagi. Kali ini ia mengenakan hoodie abu-abu dengan celana pendek. Pak Budi, selamat sore." "Iya." "Mau ke mana?" "Mau ke laundry kiloan dekat sini Pak." "Oh, yang di seberang itu kurang bagus. Coba yang di gang sebelah, lebih bagus dan tidak mahal." Dia membelalakkan matanya dan mengangguk. "Wah, terima kasih Pak, saya tidak tahu. Memang beda ya kalau orang yang sudah lama tinggal di sini." Mendengar itu, aku tersenyum canggung. Tapi dalam hati, aku merasa senang seolah mendapat pengakuan.
Malam itu tidak ada satu pun acara TV yang menarik perhatianku. Makan malam pun seadanya. Sepanjang hari hanya bayangan Dewi yang berputar di kepalaku. Setiap kali membayangkannya, bagian bawahku kembali menegang dan tanpa sadar tanganku bergerak ke sana. Tanpa sadar, aku mencapai puncak kenikmatan. Di mana batas antara perhatian dan nafsu, aku merasa batas itu semakin kabur. Sejak hari itu, aku selalu berkeliling ke lantai 4, setidaknya sekali atau 2 kali sehari. Lebih tepatnya, melewati kamar 403 sudah menjadi rutinitas. Dari luar, aku berdalih sedang membersihkan atau memeriksa gedung. Tapi siapapun pasti bisa melihat gelagatku yang mencurigakan. Setiap kali bertemu, Dewi selalu menyapa dengan nada yang sama. "Selamat sore Pak Budi." IYA. Sor. Satu sapaan itu saja sudah membuat suasana hatiku baik sepanjang hari. Aku bahkan sengaja menyetrika kemeja sebelum turun. Celana kain formal terlalu memalukan, jadi aku menggantinya dengan kemeja berwarna netral dan celana casual. Beberapa hari lalu kami bertemu di lift. Aku sedang menunggu di lantai 1 dan tak lama kemudian dia muncul dari belakang, mengenakan kaos putih dan jeans ketat. Rambutnya diikat kuncir kuda, membuatnya terlihat muda dan segar. Cuacanya cerah sekali ya Pak hari ini. Aku jadi gugup, hanya mengangguk lalu buru-buru masuk. Di dalam lift hanya ada kami berdua. Aku berpura-pura santai menekan tombol sambil diam-diam melirik ke samping. Dia sedang melihat ponselnya, lengan dan lehernya yang putih terekspos, terus menarik perhatianku. "Jangan begini," teriak batinku, tapi jantungku berdebar aneh di dada. Malam itu, Ratih seperti biasa mematikan lampu jam 9 dan masuk ke kamar. Aku duduk di ruang tengah dengan TV yang hanya menyala suaranya. Aku tidak tahu apa yang kutonton. Pikiranku penuh dengan Dewi. Aku kembali membayangkannya di sofa ruang tengah dan mulai memuaskan diriku. Memikirkan istriku yang ada di kamar sebelah justru terasa lebih mendebarkan. Aku membayangkan adegan di lift tadi sambil menggerakkan tanganku dengan pelan dan rahasia. Sekitar jam 10 malam, ponselku bergetar. Dari Dewi, "Pak Budi, maaf. Apa sewa bulan ini boleh saya tunda sebentar?" Aku tertegun sejenak. Kenapa pesan ini malah membuatku senang? Setelah berfikir lama, akhirnya aku membalas singkat. "Ya, tidak apa-apa." Begitu mengirim pesan itu, aku merasakan getaran aneh di hatiku. Kenapa aku bilang tidak apa-apa? Seharusnya tidak boleh, tapi kenapa aku merasa senang? Keesokan paginya, Ratih yang duduk di meja makan menyajikan lauk pauk tanpa bicara. Aku menelan sesendok soto ayam dan tiba-tiba berfikir, apakah dia tahu kalau aku sedang goyah? Dia tidak mengangkat kepala dan tetap diam. Tiba-tiba, keheningan itu terasa menyesakkan. Pagi itu, aku tidak keluar rumah, hanya duduk di ruang jaga. Tiba-tiba, di monitor CCTV, aku melihat Dewi sedang duduk di bangku depan sambil memegang secangkir kopi. Sinar matahari yang masuk dari samping menciptakan bayangan di bahunya, membuat lekuk tubuhnya yang indah semakin menonjol. Bayangan kakinya yang memanjang, lututnya yang dirapatkan, dan tangannya yang memegang cangkir kopi. Sosoknya yang diam itu terlihat tenang sekaligus memesona. Sore itu saat menaiki tangga, aku kembali berhenti di depan kamar 403. Aku tidak mengetuk, hanya melakukan tindakan bodoh dengan mencoba mendengar suara dari balik pintu. Saat itu, sebuah bisikan muncul dari dalam diriku. "Ini bukan lagi sekadar perhatian, kau sudah hampir melewati batas." Malam itu pun aku masuk ke kamar mandi. Di bawah suara gemericik air, aku kembali membayangkan sosok Dewi. Hari itu saat ia pergi ke warung, punggungnya saat menaiki tangga, aroma samar tubuhnya di dalam lift. Malam itu ritme tanganku menjadi lebih cepat.
Tapi meski hasratku tumpah, bayangannya tak kunjung hilang dari kepala. Setelah menerima pesan permintaan menunda sewa, aku merasa sikapku terhadap Dewi perlahan-lahan berubah. Bukan berubah, tapi lebih tepatnya mulai terlihat. Perasaan yang sudah ada di dalam diriku mulai menunjukkan wujudnya secara diam-diam. Keesokan sorenya, aku kembali bertemu Dewi di koridor lantai 4. Kali ini ia membawa kantong sampah, rambutnya diikat seadanya dan ia mengenakan kardigan di atas kausnya. Pakaiannya cukup tertutup, tapi lekuk dadanya yang padat tetap terlihat. Pak, terima kasih banyak ya untuk pengertiannya beberapa hari lalu. Tidak apa-apa, semua orang bisa punya masalah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku sendiri terkejut. Kenapa aku berbicara begitu ramah, begitu hangat? Dia menatapku sejenak lalu menunduk. Sebenarnya saya sedikit malu, Pak. Di usia segini harus minta tolong seperti itu. Aku mengangguk tanpa kata, dan aku merasakan keinginan untuk menepuk pundaknya. Malam itu aku kembali menuju kamar mandi. Di bawah suara air yang mengalir, pikiranku terus dipenuhi olehnya. Tatapan matanya, wajahnya yang tersenyum lembut sambil memegang kantong sampah, dan suaranya saat berbicara sambil menunduk padaku. Lekuk tubuhnya yang terlihat di balik pakaiannya. Semua itu membuat bagian bawahku semakin keras. Ini bukan sekadar nafsu, mungkin ini cinta, pikirku, perasaan yang sudah lama terlupakan. Keesokan harinya, saat aku sedang duduk di bangku depan, Ratih turun. Tumben sekali, biasanya dia tidak pernah ke sini. Kenapa? Ada apa? Tidak ada. Cuma lewat saja. Ratih berdiri diam sejenak memandangi lobi depan. Penyewa di lantai 2 sepertinya akan segera pindah, ya? Iya, katanya bulan ini terakhir. Sewa bulan lalu sudah dibayar kan? Mendengar itu, tanganku berhenti bergerak. Harusnya sudah. Ratih menatap mataku sejenak, lalu mengangguk tanpa kata dan naik kembali. Aku terdiam lama di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi entah kenapa perasaanku menjadi tidak enak. Sore harinya, saat merapikan kotak surat, aku melihat Dewi berjalan dari ujung koridor. Ia mengenakan sepatu kets dan celana training pendek. Sepertinya ia baru selesai berolahraga karena keringat membasahi tubuhnya. Hari ini panas juga ya? Iya. Tadi pagi padahal tidak. Dia tersenyum canggung sambil menyibakkan rambutnya dengan satu tangan. Saat itu, aku kembali menatap lehernya, pergelangan tangannya, pahanya, dan rambutnya yang basah oleh keringat. Aku perlahan menelusuri tubuhnya dengan pandanganku dari atas ke bawah. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Malam harinya, aku iseng melihat foto profil WhatsApp Dewi. Di foto itu, ia sedang berada di sebuah pantai yang sepi. Mengenakan gaun panjang, rambutnya tertiup angin, dan ia menatap ke suatu tempat dengan tatapan kosong. Malam itu juga aku masuk ke kamar mandi, menyalakan pancuran dan membuka foto profilnya di ponsel sambil diam-diam menggerakkan tanganku. Kali ini aku menikmatinya lebih lembut dan lebih lama. Apakah ini cinta atau hanya ilusi? Aku sendiri bingung. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai kecanduan padanya. Sudah lebih dari 2 minggu Dewi menunggak sewa. Awalnya aku bilang tidak apa-apa, tapi perlahan perasaan tidak nyaman mulai muncul. Pasti dibayar minggu ini, katanya dia punya masalah. Aku terus meyakinkan diri sendiri. Tapi tanpa sadar, aku semakin sering memeriksa monitor CCTV di koridor dan jantungku berdebar setiap kali ada notifikasi di ponsel. Berharap itu dari Dewi, tapi tidak ada kabar apapun. Ratih di sisi lain tetap tenang seperti biasa.
makan tanpa bicara, menonton TV pada jam yang ditentukan dan tidur lebih awal. Apakah dia menyadari aku sedang tergila-gila pada sesuatu? Aku berharap dia tidak tahu, tapi keheningan Ratih justru membuatku semakin cemas. Akhirnya, seolah untuk menenangkan diri, aku mengeluarkan buku catatan sewa dari laci ruang jaga. Kamar 403, Dewi Juli menunggak. Saat tanganku hendak menekan kalkulator, aku berhenti. Bagaimana kalau aku datangi langsung saja, bukan lewat telepon atau pesan? Kenapa tidak? Ini kan soal sewa. Menjelang malam, aku berdiri di depan pintu kamar 403, ragu-ragu untuk waktu yang lama. Aku bahkan menempelkan telingaku ke pintu. Tidak ada suara apapun dari dalam. Sudahlah, kembali saja. Keesokan paginya, aroma sayur asam menyebar dari dapur. Ratih seperti biasa mengenakan celemek dan diam-diam merapikan meja makan. Sarapan sudah siap. Hanya itu yang ia katakan. Aku duduk dengan bibir kering. Di atas meja ada semangkuk sayur asam, ikan asin, sambal dan lalapan. Itu semua lauk kesukaanku. Melihatnya, aku merasa semakin bersalah. Terima kasih makannya, kataku. Tapi Ratih bahkan tidak mengangkat kepala. Dia hanya mengaduk kuah sayur sekali. 1 suap, 2 suap. Saat sedang makan, dia berkata pelan. Kamar 403 belum bayar sewa kan? Sendok di tanganku berhenti. Iya. Yang lain boleh ditunda, tapi sewa harus tetap ditagih. Aku menatap wajahnya. Tapi dia tidak menatapku, hanya menunduk sambil makan. Tiba-tiba tenggorokanku terasa tercekat. Katanya, dia ada sedikit masalah. Kalau semua penyewa punya masalah, apa kita tidak akan menagih sewa sama sekali? Kali ini, dia menatap lurus ke mataku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya diam dan menggelengkan kepala. Dia perlahan berdiri dan melepas celemeknya. Dulu, bapa paling teliti soal uang sewa. Hanya itu yang ia katakan sebelum masuk ke kamar. Aku duduk di sana, menatap tahu di dalam sayur asam untuk waktu yang lama. Tahu itu terus mendidih perlahan, dan seperti hatiku, perlahan hancur di dalamnya. Sore itu, istriku keluar seperti biasa. Aku duduk di sofa ruang tengah, ragu-ragu, lalu mengirim pesan pada Dewi. Sewa yang menunggak, tolong dibayar minggu ini. Tak sampai 1 menit, balasan datang. Kebetulan saya juga ingin bicara soal sewa. Kalau bapa ada waktu, bisa kita bicara sebentar? Lalu 1 pesan lagi masuk. Kalau ada waktu, tolong datang ke kamar saya. Seketika jantungku berdebar kencang, gugup, sekaligus bersemangat. Iya, ini kan cuma mau menagih sewa. Aku langsung turun ke kamar 403. Setelah ragu sejenak, aku mengetuk pelan. Pintu terbuka. Dewi menatapku dengan tatapan seolah sudah menungguku. Pak Budi, sudah datang. Dia tersenyum tipis, tapi ada sesuatu dalam senyumnya, sesuatu yang pekat dan menggoda. Saya mau bicara soal sewa. Mendengar perkataanku, ia sedikit membuka pintu dan berkata, bicaranya di dalam saja, Pak. Aku menatapnya yang membuka pintu dan menahan napas sejenak. Hari itu Dewi mengenakan pakaian yang lebih tipis dan lembut dari biasanya. Atasan ketatnya memperlihatkan lekuk dadanya dengan lembut, dan bahkan saat berdiri dengan kaki telanjang pun ia terlihat sangat menawan. Silakan masuk, Pak. Suaranya rendah dan pelan, tapi ada niat yang jelas di dalamnya. Aku tahu, tapi aku tetap melangkah masuk. Atau mungkin sejak aku berdiri di depan pintunya, hatiku sudah memutuskan. Di dalam kamar terasa hangat, lampu temara menyala dan teko di atas kompor sedang merebus air untuk kopi. Duduk di sini, Pak. Aku duduk diam di kursi meja makan. Dia dengan tenang membuatkan 2 cangkir kopi. Maaf ya, Pak.
Sewanya terus menunggak, katanya membuka percakapan. Aku mengangguk. Ya, semua orang bisa punya masalah. Aku menyesap kopi dan dia duduk diam di depanku. Lututnya dirapatkan, kedua tangannya diletakkan di atas paha sambil menatapku. Bapak sama ibu hubungannya baik? Tanyanya. Saya tidak pernah lihat jalan berdua. Ya, seperti pasangan biasa saja. Aku agak sulit menjawab pertanyaan itu secara detail. Dia tersenyum sejenak, lalu menyilangkan kaki dan memperbaiki posisi duduknya. Saya cerai 2 tahun lalu setelah suami saya gagal bisnis dan terlilit utang. Apartemen yang dulu kami tinggali juga dijual dan saya pindah-pindah sampai akhirnya ke rumah kos ini. Di sini saya tetap kerja jadi instruktur yoga, tapi uangnya habis untuk bayar utang. Jadi untuk bayar sewa agak sulit. Oh, begitu ceritanya. Tapi tetap saja sewa harus dibayar. Dia menggeser kursinya lebih dekat ke arahku dan bertanya, "Tapi saya penasaran, kenapa setiap kali Bapak melihat saya, tatapan Bapak menjelajahi seluruh tubuh saya?" Seketika aku meletakkan cangkir kopi dan terdiam. Dia tahu tatapanku selama ini. Dia menatap mataku dan tersenyum tipis. Lalu ia bangkit dari kursinya. Dia berjalan memutari meja dan perlahan mendekatiku. Aku hanya bisa duduk di kursi, menyaksikan setiap gerakannya. Dia berdiri di depanku. Dengan pelan, ia berlutut di antara kedua kakiku dan menatapku dari bawah. "Boleh diganti dengan ini?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya mulai menyusuri pahaku, lalu membuka ikat pinggangku. Napasku semakin cepat dan jantungku berdebar begitu kencang seolah berada di dekat telingaku. Ujung jarinya menyentuh bagian paling dalam diriku. Gerakannya mantap, alami dan lembut. Sebagai ganti sewa ini cukup kan? Tanyanya lagi. Aku perlahan mengangguk. Dia duduk di atas pahaku. Dadanya menyentuh dadaku dan kehangatannya terasa menjalar. Saat itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Tanganku melingkari pinggangnya dan bibir kami saling mendekat. Aromanya, kulitnya, sentuhannya, semua yang begitu kuinginkan merasuk ke dalam diriku. Kami perlahan berpindah ke atas ranjang. Dengan hati-hati namun penuh gairah, kami bergerak untuk satu sama lain. Helaan napas kami memburu dan suara emosi yang beradu terdengar begitu hebat. Rambutnya menyapu wajahku dan aku memejamkan mata. Perasaan menjadi seorang pria lagi bagi seseorang, sensasi yang sudah lama terlupakan itu menyelimuti seluruh tubuhku. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Setelah semuanya selesai, dia membenamkan wajahnya di dadaku dan berkata pelan, "Sering-seringlah datang menagih sewa, ya?" Aku tidak menjawab apa-apa, hanya memejamkan mata, bingung antara ini nyata atau tidak, sambil memeluk perasaan yang kalut. Sejak hari itu, setiap malam aku turun ke kamar 403. Pintu kamar Dewi selalu terbuka diam-diam. Di dalam, aroma lembut, musik yang mengalun pelan dan kehangatan tubuhnya menantiku. Terkadang dia yang lebih dulu melingkarkan lengan di leherku, terkadang aku yang lebih dulu mencari bibirnya. Kami menghabiskan malam, seolah kami adalah sepasang kekasih yang sudah lama bersama, terjalin dalam keintiman dan berbagi napas. Siang hari, saat duduk di sofa menonton TV, tidak ada yang masuk ke pikiranku. Bahkan ketika ada laporan lampu sensor koridor rusak, aku memang memanggil tukang, tapi aku tidak peduli. Seluruh pikiranku hanya tentangnya. Setiap kali bertemu, Dewi selalu berkata, "Mas, hari ini datang lagi kan? Nanti kita selesaikan lebih awal, terus temani aku ke supermarket ya. Ada beberapa barang yang harus dibeli." Entah sejak kapan, aku menjadi orang yang tidak bisa menolak permintaannya. Di supermarket, dia ragu-ragu sambil memegang sepotong pakaian. Mahal, cuma lihat saja.
Mendengar itu, aku mengambil pakaian itu dan langsung berjalan ke kasir. Besok aku ada janji, tapi tempatnya jauh sekali. Enak ya kalau punya mobil. Mendengar itu, aku meminjamkan mobilku padanya. Aku memandangi punggungnya yang menjauh dengan mobil dari jendela balkon. Dia bukan lagi sekadar penyewa. Bagiku, dia adalah kekasih. Aku tinggal serumah dengan istriku, tapi hari-hariku lebih banyak kuhabiskan di kamar wanita lain. Ratih tetap tidak berkata apa-apa, bahkan jika aku pulang larut malam, dia tidak menyalakan lampu untuk menungguku. Suatu hari, Dewi memegang tanganku erat dan berkata, "Hidupku jadi menyenangkan karena ada Mas." Mendengar itu, pundakku terasa lebih tegap. Fakta bahwa dia membutuhkanku sudah cukup untuk membangkitkan rasa percaya diriku sebagai seorang pria yang selama ini terlupakan. Masalahnya adalah semua itu semakin menjadi candu. Sehari saja tidak melihatnya, kepalaku terasa kosong dan aku tidak bisa fokus pada aktivitasku. Pemeriksaan gedung yang dulu rutin kulakukan, kini sering kulewatkan. Laporan pembayaran sewa sudah berbulan-bulan tidak diperbarui. Dia mulai meminta lebih banyak hal seolah itu adalah hal yang wajar. "Mas, aku mau ini. Mas, aku mau pinjam mobil buat main sama teman. Bisa pinjam uang sedikit? Kan Mas tahu uang belanjaku kurang. Mas bisa pinjamkan kan?" Aku tidak pernah berkata tidak pada permintaannya. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Anehnya, pada saat-saat seperti itu, aku merasa menjadi orang yang paling dibutuhkan. Dan setiap kali aku memenuhi permintaannya, dia memberikanku malam yang lebih panas dan lebih ganas. "Mas, kita jalan-jalan yuk." Dewi mengatakannya pada suatu Rabu pagi yang cerah. Dia sedang minum kopi hangat sambil menatap keluar jendela ruang tamu. Sinar matahari menyinari rambutnya, membuatnya berkilauan. Saat itu, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengangguk. Hari itu, kami pergi ke sebuah kawasan kafe di pinggir kota. Awalnya kami hanya diam menikmati angin yang masuk dari jendela mobil. Lalu dia tertawa dan berkata, "Pernah coba sambil menyetir?" Kemudian, dia menundukkan tubuhnya, menyentuhku dengan mulutnya, dan aku merasa seluruh tubuhku meleleh seperti salju. Aku mencoba bertahan dengan mencengkeram setir lebih erat, tapi aku tidak bisa melawan mulutnya yang lembut dan basah. Setelah selesai, dia dengan hati-hati membersihkannya dengan tisu dan berkata, "Wah, besar juga ya." Rahangku sampai sakit. Aku merasa malu dan hanya bisa membuang muka keluar jendela. Waktu bersamanya selalu terasa menggoda dan membuat kecanduan, tapi hanya saat bersamanya aku merasa hidup. Kami tiba di kafe dan memesan kopi serta kue. Dia memesan karamel macchiato, dan aku yang biasanya tidak pernah makan kue coklat ikut memakannya karena dia yang memilih. Kukira Mas orangnya kaku, ternyata ada sisi manisnya juga ya. Mendengar perkataannya, wajahku memanas, bingung harus tertawa atau tidak. Tapi dalam hati, kata-kata itu terus terngiang sepanjang hari. Sudah berapa puluh tahun tidak ada yang mengatakan aku manis, apalagi seorang wanita muda dan cantik. Sejak hari itu, kami sering keluar bersama, minum kopi di bawah jembatan layang, makan di food court mall, dan menghabiskan waktu berdua di dalam mobil di parkiran yang gelap larut malam. Belakangan ini kami semakin sering ke mall. Dia terkadang ragu-ragu dan berkata, "Gaun ini sepertinya bagus kalau dipakai pas lagi sama Mas. Mas, sepatu ini cocok kan sama gaun yang aku pakai hari ini?" Setiap kali itu terjadi, aku mengeluarkan dompetku. "Tidak mahal kok, cantik, jadi harus dibeli." Aku berkata pada diriku sendiri, dan uang yang kuhabiskan untuknya semakin banyak. "Mas, makasih banyak ya, akan aku pakai baik-baik." "Wah, beneran deh, akan aku rawat. Makasih ya."
Nanti di rumah aku akan buat Mas senang banget. Dia selalu berkata seperti itu sambil memelukku. Aku pikir kami seperti sepasang kekasih sejati. Entah sejak kapan, aku juga mulai menanggung biaya hidup Dewi. Bulan ini benar-benar mepet Mas, tolong bantu ya. Minggu depan pasti aku ganti. Tapi janji itu tidak pernah ditepati. Aku tahu itu, tapi lama-kelamaan aku bahkan tidak menanyakannya lagi. Justru saat-saat memberinya uang, membelikannya hadiah, dan meminjamkan mobil, aku merasa seolah aku ada di sisi seseorang. Dalam pernikahanku dengan Ratih, aku selalu menjadi seperti latar belakang, tapi di sisi Dewi, aku merasa seperti pemeran utama. Malam hari, kami masih bersama di kamar 403. Saat tangannya mulai membelai di antara kakiku atau mulutnya dengan hati-hati mulai menghisap, aku menjadi orang yang benar-benar tak berdaya. Kalau tidak ada Mas, bagaimana aku bisa hidup di sini? Kata-kata itu seperti sihir. Setiap kali dia mengatakannya, aku semakin larut ke dalam dirinya. Malam itu setelah memastikan istriku sudah tidur lebih awal, aku keluar rumah dengan berpura-pura memeriksa gedung dan seperti biasa membuka pintu kamar 403. Dewi sudah menungguku seperti biasa dan kamarnya dipenuhi oleh suara kami berdua. Kami saling membasahi bagian terdalam satu sama lain tanpa kata-kata. Mencapai puncak kenikmatan bersama dengan ritme yang tidak menentu, kadang cepat, kadang lembut. Setelah waktu intim kami berakhir, aku berbaring menatap langit-langit. Dewi meletakkan kepalanya di dadaku sambil jarinya perlahan membelai perutku. Mas itu orang yang sangat berarti bagiku. Aku tidak akan bisa menemukan orang seperti Mas dimanapun. Kata-katanya begitu manis dan aku merasa diriku semakin ditarik lebih dalam. Mas, jangan pulang dulu ya. Nanti kita lakukan sekali lagi, bisiknya. Aku melihat jam. Pukul 12.47 malam. Aku tahu sudah sangat larut, tapi tubuhku enggan beranjak. Akhirnya, aku tertidur di sana. Baru pada pukul 8 pagi keesokan harinya, aku buru-buru mengenakan pakaian dan dengan hati-hati membuka pintu kamar 403. Di luar sepi. Aku menunduk, menutup pintu pelan-pelan dan berjalan tanpa suara menuju tangga. Sedang apa anda di sini? Tubuhku membeku di tempat. Suara itu, suara Ratih. Ratih berdiri di depan tangga di antara lantai 3 dan 4. Apakah dia baru keluar untuk membuang sampah atau dia menungguku? Wajahnya dingin dan kaku. Anda baru keluar dari sana? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulutku kering dan suaraku tidak keluar. Jawab! Dia perlahan menaiki tangga, satu persatu. Aku mundur selangkah. Itu, tadi cuma bicara soal sewa. Pagi-pagi begini, kata-katanya setajam pisau dan matanya penuh curiga. Jadi karena ini Anda sering pulang larut, apa yang wanita itu katakan pada Anda? Minta tolong karena keadaannya sulit? Aku tidak bisa mengangkat kepala. Dari tatapannya, aku merasa dia tidak lagi menganggapku sebagai manusia. Dan yang paling memalukan adalah aku hanya bisa membeku di tempat tanpa bisa berkata apa-apa. Ratih dengan tenang melewatiku dan berdiri di depan pintu kamar 403. Tanpa ragu, dia mengetuk pintu itu. Hei, buka pintunya. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku berharap Dewi tidak membuka pintu. Tolong jangan sekarang. Tapi pintu itu perlahan terbuka. Dewi dengan rambut yang sedikit acak-acakan menatap Ratih. Ada apa ya Bu? Katanya dengan tenang. Ratih menarik napas sejenak lalu berkata dengan tegas, apa hubunganmu dengan suamiku? Udara terasa mendingin. Dewi menyipitkan matanya menatap Ratih lalu tersenyum tipis. Kenapa ibu bertanya pada saya?
Mendengar itu, amarah Ratih yang tertahan meledak. Jawab, "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang suamiku lakukan di kamarmu setiap malam? Kemarin, lusa, minggu lalu, aku tahu semuanya. Aku hanya berdiri seperti orang yang membeku. Aku tahu, aku harus mengatakan sesuatu, tapi mulutku tidak bisa terbuka." Dewi melangkah maju. Dengan suara yang sangat tenang, dia berkata, "Makanya Bu, suaminya dijaga baik-baik. Mas Budi yang lebih dulu mendekati saya, awalnya karena masalah sewa, tapi sejak hari itu." Mata Ratih bergetar hebat, tapi raut wajahnya kembali mengeras. Ia menatap lurus ke arah Dewi dan berkata, "Apa yang bisa kamu banggakan? Kamu pikir karena kamu tidak punya uang, lalu kamu bisa seenaknya menggoda orang tua kaya, menjual tubuhmu untuk dapat uang saku?" Seketika, ekspresi Dewi berubah. Tidak ada lagi senyum atau sikap tenang. "Anda bilang apa barusan, menjual tubuh?" Ketegangan di antara mereka terasa seperti sabetan pisau di udara. Ratih menahan napas panjangnya dan melanjutkan, "Saya sudah hidup bersamanya selama 30 tahun. Kamu pikir hanya dengan tidur dengannya beberapa malam, kamu bisa menggantikanku? Jangan mimpi." Mendengar kata-kata itu, hatiku mencelos. Setiap kata-katanya menusuk suatu tempat di jantungku. Sudah, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ratih berbalik. Dia berjalan ke arahku, melewatiku, dan langsung naik ke rumah. Aku mengikutinya ke rumah. Ratih sudah menarik sebuah koper kecil. Ini tidak benar. Bagaimana kita bisa hidup bersama seperti ini? Untuk sementara, aku akan tinggal di rumah anak kita. Sadarkan dirimu. Aku mengulurkan tangan. Ratih, tunggu sebentar. Sudah cukup. Dengan satu kata itu dia menepis tanganku dan menuruni tangga. Punggungnya adalah punggung istriku yang pertama kali kulihat dan terasa paling jauh. Malam itu, tidak ada suara apapun di dalam rumah. Kulkas, jam, angin di jendela, semuanya hening. Lemari di kamar tidur terbuka, beberapa helai pakaian Ratih telah hilang. Botol obat dan kosmetik di meja riasnya juga lenyap, meninggalkan ruang kosong. Aku berdiri di depannya dan bergumam. Dia benar-benar pergi. Baru saat itulah kedua kakiku lemas dan aku terduduk di lantai. Setelah Ratih pergi, rumah menjadi sangat sunyi. Dulu aku merasa keheningan itu tidak nyaman. Sekarang aku justru merindukannya. Di atas meja makan, hanya ada sebotol obat yang ditinggalkan Ratih. Di kulkas, oseng teri kesukaanku masih utuh di dalam wadah transparan. Barang-barang yang tidak ia bawa, semuanya seolah membuatku menoleh ke belakang. Telepon berdering beberapa kali sehari. Itu dari Dewi. "Mas, kenapa hari ini tidak datang? Mas, buka pintunya. Mas, tidak kangen aku kangen sekali sama Mas." Pesannya singkat, tapi dalam sehari bisa lebih dari 10 kali. Aku tidak membalas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terlambat menyadari bahwa pergi kepadanya bukan lagi sebuah pelipur lara, tapi aku juga tidak punya keberanian untuk mengakhiri semuanya sekarang. Setiap hari, dia datang langsung ke atas. Suara ketukan di pintu depan membuatku tersentak dari sofa, tapi aku hanya menundukkan kepala lagi. Dari balik pintu, terdengar suara rendahnya. "Mas, mau terus begin?" Suaranya masih lembut, masih manis, dan karena itulah terasa lebih menakutkan. Aku tidak menjawab, hanya duduk diam sambil terus memegang ponsel di tangan kananku. Ponsel istriku mati, dan anakku juga tidak mengangkat telepon. Tak lama, kehadiran Dewi di balik koridor menghilang dengan tenang. Malam hari, aku tidak bisa tidur. Di kamar yang gelap, aku hanya meraba-raba selimut di sisi tempat Ratih, biasa tidur dan menghela napas. Baru sekarang aku sadar betapa lamanya dia berbaring di tempat itu.
Di samping bantal, ada sebuah buku catatan kecil yang ia tinggalkan. Di dalamnya ada daftar belanjaan, jadwal minum obatku, dan coretan tentang apa yang akan ia masak untuk ulang tahunku. Di depan tulisan-tulisan kecil itu, aku tak kuasa menahan tangis. Saat itu ponselku bergetar lagi. Dari Dewi. Mas, aku kesepian. Bisa kita bertemu sebentar untuk bicara? Aku tidak membalas, tapi meski tidak kubalas, dia terus menghubungiku. Aku tidak bisa lagi membedakan apakah kata-katanya bohong atau tulus. Yang paling menakutkan adalah hatiku kembali goyah hanya karena satu kalimat itu, kalimat bahwa dia mencariku. Malam itu, aku duduk diam di sofa ruang tengah. Lampu tidak kunyalakan, TV mati, pintu kamar tidur tertutup, dan di dalamnya tidak ada siapa-siapa lagi. Di dalam rumah yang gelap, hanya suara napasku yang terdengar lirih. Saat itulah terdengar suara ketukan di pintu depan. Mas, ini aku. Kita perlu bicara. Mendengar suara itu, aku memejamkan mata. Aku tidak bisa menghindar lagi. Akhirnya, aku perlahan bangkit dan membuka pintu. Dia masuk tanpa kata, dan ruang tamu yang masih gelap menelan kami berdua. Dia mendekatiku. Dengan sangat pelan, ia berkata, Mas, aku sangat kesepian. Dia dengan lembut memegang tanganku dan menatap mataku. Kami berbaring di lantai ruang tamu dan secara alami bibir kami bertemu. Dalam kegelapan, tubuh kami kembali bersentuhan, napas kami terjalin. Saat itu dia berbisik di telingaku dengan suara rendah, "Hah, Mas, aku suka sekali." Mas, tapi ada satu tas yang aku inginkan. Aku berhenti bergerak. Dia masih dalam pelukanku, perlahan melanjutkan kata-katanya. Waktu itu, Mas juga pernah lihat. Cantik sekali, memang agak mahal sih. Seketika pandanganku kabur. Cuman pelukan, sentuhan lembut tangannya, semuanya tiba-tiba terasa seperti sebuah transaksi. Dewi, panggilku sambil sedikit mendorong bahunya. Dia menatapku dengan ekspresi terkejut. Sekarang, apa yang ada di pikiranmu? Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil dan berkata, bukan apa-apa, cuma teringat saja. Aku perlahan bangkit. Aku mengenakan kembali celana dan kemejaku. Dia menatapku dan berkata, "Kenapa, Mas? Mas marah?" Aku menggeleng. Bukan. Cuma tiba-tiba jadi dingin saja. Mendengar perkataanku, wajahnya seketika mengeras. Apa salah kalau aku minta dibelikan satu tas? Aku menatapnya dan perlahan melontarkan satu kalimat. Apa aku ini hanya terlihat seperti uang bagimu? Dia terdiam sejenak, lalu menggigit bibirnya dan memalingkan muka. Tiba-tiba, kenapa jadi begini? Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan ke arah pintu depan dan dengan pelan membukanya. Tolong keluar sekarang. Dia berdiri termangu sejenak, lalu perlahan bangkit dan memakai sepatunya. Punggungnya saat keluar dari pintu tidak lagi memiliki pesona wanita adiktif yang pertama kali kulihat. Setelah Dewi pergi, aku berdiri lama di depan pintu. Pintu sudah tertutup dan rumah kembali sunyi. Aroma parfumnya masih tertinggal, tapi anehnya terasa asing dan tidak menyenangkan. Malam itu, aku minum sendirian 2 kaleng bir yang ada di sudut kulkas. Kukira itu cukup, tapi hati yang kosong tidak bisa diisi oleh alkohol apapun. Keesokan paginya, aku mulai membersihkan rumah yang sudah lama kutelantarkan, dari ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur utama dan laci yang biasa dipakai Ratih. Saat membersihkannya, aku sadar betapa banyak debu yang menumpuk di setiap sudut. Sambil membersihkan debu itu, aku satu persatu menyadari betapa Ratih telah diam-diam merawat rumah ini sendirian.
Aku membuka laci meja makan dan di sana ada setumpuk kertas memo kecil. Sambal terasi kesukaan suami besok habis, Senin bikin lagi. Beli bahan untuk oseng teri kesukaan suami. Aku memegang kertas-kertas memo itu dan menatapnya lama. Dari setiap baris tulisan itu, seolah-olah aku mendengar suara Ratih. Aku membuka pintu lemari di kamar tidur utama dan kemeja-kemejaku tergantung rapi. Sudah disetrika satu persatu, handuk yang terlipat bersih. Bahkan kaos kaki pun tersusun rapi tanpa ada satu pun yang berantakan. Semua itu adalah hasil sentuhan tangan Ratih. Aku terduduk di lantai. Napasku sesak, dadaku terasa seperti akan robek. Wanita ini. Kenapa aku begitu lama memilikinya di sisiku, tapi tidak pernah melihatnya? Kami sudah bersama selama 30 tahun, dan dalam waktu itu, aku terlalu banyak menganggap remeh segalanya. Makanan yang ia siapkan, lemari yang rapi, bahkan keheningannya saat ia diam-diam mendampingiku. Kehangatan yang kucari ternyata selalu ada di sisiku. Hanya saja aku yang berpaling. Selama beberapa hari, aku hampir tidak berbicara atau melakukan apapun. Aku membuka kulkas, tapi tidak ada makanan di dalamnya. Di tempat cuci piring, piring-piring bekas makanku menumpuk. Rumah yang dulu berjalan dengan sendirinya saat ada Ratih, kini berhenti total setelah dia pergi. Selimut di tempat tidur kusut, cucian menumpuk tanpa kusadari, televisi menyala tanpa kutonton, dan lampu ruang tamu kubiarkan mati selama berhari-hari dalam kegelapan. Aku merasa bukan lagi manusia, hanya cangkang kosong. Setiap malam, aku membuka buku catatan yang ia tinggalkan. Di sana, catatan kecil tentangku tertulis rapi. Kirim celana suami ke laundry, beli kaos kaki baru untuk suami, semir sepatu suami. Aku memeluk buku catatan itu dan menangis dalam diam. Baru saat itu aku tahu, air mata bisa datang begitu terlambat. Setelah beberapa hari seperti itu, suatu malam pintu depan kembali diketuk. Tanpa berpikir, aku berdiri di depan pintu. Sebelum menyalakan interkom, aku sudah mendengar suaranya. Itu Dewi. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi akhirnya pintu terbuka. Di baliknya, berdiri Dewi yang berdandan lebih glamor dari biasanya. Lama tidak bertemu, katanya sambil tersenyum hati-hati, tapi ada kegelisahan dalam senyumnya. Boleh aku masuk sebentar? Tidak. Bicara di sini saja. Dia menatapku tanpa kata lalu membuka mulutnya. Mas, aku serius. Aku benar-benar cinta sama Mas. Dia dengan hati-hati memegang tanganku. Kalau di samping Mas, hatiku terasa tenang. Dia menatap mataku dan melanjutkan. Sekarang kan istrimu juga sudah tidak ada. Kita tinggal bersama saja. Mendengar itu, aku memejamkan mata. Setelah hening sejenak, aku perlahan membuka mulut. Istriku berbeza denganmu. Dia orang yang diam-diam ada di sisiku tanpa meminta apa-apa. Aku salah mengira itu cinta. Tapi cinta sejatiku ternyata selalu ada di sisiku. Aku baru menyadarinya sekarang. Mendengar perkataanku, Dewi terdiam lama. Lalu, dia dengan pelan menarik tangannya. Jadi, sekarang, Mas sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padaku? Aku perlahan menggeleng. Sejak awal itu hanya ilusi. Ilusi di mana aku mengira seseorang yang bisa mengisi kesepianku adalah cinta. Wajahnya mengeras lalu dia berkata, "Cih, dasar orang tua tidak tahu diri. Setelah menikmati semuanya, langsung buang muka. Aku juga tidak butuh uangmu lagi." Memangnya, seberapa banyak yang sudah kau keluarkan? Aku tidak mengangkat kepala. Dia perlahan membuka pintu depan dan langsung pergi. Awalnya, aku menghela napas, lalu hatiku terasa hampa. Aku duduk termangu sejenak, lalu pergi ke dapur dan merebus segelas air hangat.
Uap air menempel di cangkir, lalu perlahan menyentuh kaca meja. Sambil menatapnya, aku membuka ponsel. Dewi, kosongkan kamar minggu ini. Tepat sebelum mengirimnya, jariku berhenti sejenak. Tepatnya sisa-sisa perasaanku yang terakhir memberontak. Tapi aku menekan perasaan itu dengan kenangan 30 tahun terakhir. Kirim. Tanda centang biru segera muncul. Tidak ada balasan. Aku meletakkan ponsel di meja ruang tengah dan perlahan mendekati jendela. Sinar matahari masuk melalui kaca jendela. Entah sejak kapan, aku terbiasa berdiri sendirian di depan jendela ini. Tapi hari ini, kesunyian itu justru terasa seperti memelukku kembali. Pintu kamar 403 tertutup dengan tenang sore itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini akhirnya kembali menjadi tempatku. Keesokan harinya, aku memeriksa kembali alamat rumah anakku. Mungkin saja mereka tidak akan menerimaku, tapi aku tidak bisa menghindar lagi. Tiba di depan rumah anakku, aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tanganku beberapa kali terangkat, lalu turun dari tombol intercom. Akhirnya, aku menekannya. Tak lama, pintu terbuka. Ayah, itu anakku. Dia menatapku dengan wajah kaget. Aku tersenyum canggung. Anakku sedikit membuka pintu dan memberi isyarat agar aku masuk. Di sofa ruang tamu, Ratih sedang duduk. Dia melihatku masuk, tapi ekspresinya tidak berubah. Aku duduk di depannya dengan hati-hati. Ratih, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku dan menunduk. Dia diam-diam menatap wajahku. Aku menatap ujung jarinya untuk waktu yang lama, lalu dengan suara kecil berkata, "Maafkan aku. Maaf sudah selingkuh. Aku sudah melewati batas. Aku tahu ini kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Maaf karena baru mengatakannya sekarang. Maaf karena terlalu lama mengabaikanmu. Aku merasa selama ini aku tidak pernah mengerti perasaanmu. Aku benar-benar minta maaf." Dia terdiam, lalu bertanya, "Sekarang, dengan niat, apa kau datang ke sini?" Aku menarik napas dalam-dalam. Penyesalan. Aku benar-benar menyesal. Aku pikir kehadiranmu di sisiku adalah hal yang biasa. Baru setelah kau pergi, aku sadar betapa sentuhan tanganmu yang diam-diam itu telah menopangku. Kembalilah. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menganggap remeh kehadiranmu di sisiku. Dia mendengarkan perkataanku dengan tenang, lalu sedikit menunduk dan berkata, "Dengan wanita itu, sudah selesai?" Aku mengangguk tegas, sudah selesai semua, dan aku tidak akan pernah melakukan kebodohan seperti itu lagi. Ruang tamu hening sejenak. Seluruh tubuhku tegang menanti setiap helaan napasnya. Akhirnya, dia tersenyum kecil dan berkata, katanya, memaafkan lebih mudah daripada membenci. Di usia segini, cerai juga merepotkan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tapi ini yang terakhir. Mendengar itu, air mataku menggenang. Sambil menunduk, aku berkata, pelan, terima kasih, sungguh, terima kasih. Malam itu, setelah makan malam bertiga dengan anak kami, aku dan Ratih pulang bersama. Melihat Ratih melepas sepatu dan dengan hati-hati melangkah masuk, rasanya asing, sekaligus haru hingga membuatku ingin menangis. Aku diam-diam menerima barang bawaannya dan dia duduk diam di salah satu sudut ruang tamu. Awalnya ada kecanggungan di antara kami, tapi anehnya keheningan itu terasa hangat. Malam itu, kami duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Aku meletakkan tanganku di atas punggung tangannya. Ratih tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia perlahan membuka jemarinya dan menggenggam tanganku. Sudah sebulan sejak Ratih kembali ke rumah. Beberapa hari pertama, kami tidak banyak bicara, tapi sekarang hanya dengan tatapan mata, kami sudah bisa sedikit membaca perasaan satu sama lain. Sekarang aku tahu, cinta bukanlah tentang mencari seseorang yang baru,
tapi tentang melihat kembali hati orang yang ada di sisi kita. Aku dan Ratih, kini kami kembali memegang hati kecil itu dan memutuskan untuk berjalan bersama menapaki sisa hidup kami. Jika Anda menyukai cerita hari ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. 186 second